Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merespon lagi ada yang teman yang WA saya. Gini, namanya Tony. Saya sangat terinspirasi dari video hutang Ustadz. Gini Tat, mohon bikinkan saya video tentang tercelanya hutang serta dampaknya. Sekali lagi makasih Tat. Teman-teman semua, ya ini jadi ada teman yang terinspirasi dari video nagih hutang saya, terus japri saya itu, terus minta dibikinin video tentang tercelanya hutang. Agar apa? Mungkin tujuannya untuk dibagikan ke orang lain atau temannya dia yang susah ditagih hutangnya, gitu teman-teman ya. Oke, siap. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, begini. Kadang ada orang itu sembrono dengan hutang. Sembrono itu dianggap ya sudahlah hutang, nah gitu ya. Sembrono, sudahlah biarin aja, nah gitu, hutang. Padahal begini teman, prinsipnya gini, Rp1.000 kalau itu hutang tetaplah hutang. Ingat, walaupun Rp1.000 kalau itu hutang tetaplah hutang, kecuali orang tersebut mau menghalalkannya dan akhirnya akad penghalalan itu, begitu. Maka sesungguhnya tercelanya hutang itu luar biasa. Kenapa? Karena hukukun nas. Kalau kalian berbuat dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun teman-teman. Kalau sampean berbuat dosa kepada sesama manusia, dampaknya lebih berat. Mengapa? Karena manusia itu bukan orang yang Maha Pengampun. Susah kadang orang untuk memberikan maaf itu. Hutang tetap hutang, maafin iya, tapi hutang tetap hutang, saya nggak terima. Itu. Lebih-lebih ketika orang itu ya tidak mau membayar hutang, berarti dia mendolimi orang yang menghutangi. Dulu dikasih dengan DP, minta hutang dong, saya minta bantuannya, masa nggak dikasih, melas. Ujung-ujungnya kita itu sebagai penagih hutang setelah berbulan-bulan dijanjeni mungkin 1 bulan lagi, setelah itu kita kayak apa istilahnya, kayak orang ngemis gitu loh ya teman-teman ya, terjadi. Jadi kayak kita itu orang ngemis, gitu, menagih hutang uang kita sendiri itu kayak kita ngemis. Itu terjadi di mana-mana, padahal itu uang kita sendiri. Teman-teman, ketahuilah, sesungguhnya tidak membayar hutang kita itulah yang bikin rezeki kita macet. Itulah yang bikin karir kita tidak kunjung naik, karena ada orang yang tertunda haknya oleh kita. Seperti seorang pengusaha punya karyawan ya, karyawan sudah waktunya gajian, dia nggak mau gaji capeknya karyawan kita, dia nggak mau segera ngasih haknya mereka, kita tahan, menahan rezeki orang lain menjadikan kita tertahan rezeki kita teman-teman. Menahan haknya karyawan menjadikan rezeki bosnya itu tertahan dengan secara gaib teman-teman. Jangan pernah menunda gaji karyawan. Begitu juga hutang. Kalau kita, apalagi kita sudah mampu, segera bayar saja. Jual sepeda motor, ada 2, 1 dijual. Atau kita punya tabungan, bayarkan saja. Kita punya modal 20 juta, cukup 10 juta. Yang 10 juta gunakan bayar. Ini hutang sesama manusia teman-teman. Saya nggak bahas hutang dengan bank, karena hutang dengan bank adalah kaitannya sudah ada ritmenya, sudah ada konsekuensinya. Ini orang ke orang gitu loh. Orang ke orang. Karena orang yang menghutangi itu sesungguhnya dia sudah pernah berbuat baik kepada kita. Jadi orang itu sudah berbuat baik loh. Kok kita ganti perbuatan baik itu dengan kejelekan darinya itu. Artinya orang yang sudah berbuat, yang menghutangi itu adalah orang yang baik. Kalau nggak baik nggak bakal mau hutangi. Tapi orang yang dulu ditolong, dia sekarang justru malah khianat, malah dibalas dengan keburukan. Itu terjadi di mana-mana teman. Itu terjadi di mana-mana. Sesungguhnya yang bikin
Nah, di antara yang bikin rezeki kita macet itu kita adalah menahan haknya orang lain. Menahan haknya orang lain termasuk tadi itu sudah seyogyanya kita membayar karena sudah mampu, tapi kita tahan nggak bayar-bayar karena iman. Itu yang akan menjadikan rezeki seret macet. Kenapa? Karena rezeki itu ya mau datang, mau dikucurkan oleh Allah, mau datang, itu terhambat oleh hak yang kalian hambat gitu loh. Oleh hak. Ini misalnya si A menghutangi si B, sudah waktunya bayar kepada si A, ternyata nggak dibayar-bayar, sama si B-nya nggak bayar-bayar. Kan rezekinya si A terhambat oleh kalian. Itu yang menyebabkan kalau apalagi nggak ikhlas gitu loh. Si A nggak ikhlas kalau nggak segera dilunasi. Si B ini sudah mampu membayar, tapi ditahan uangnya, nggak mau bayar. Efeknya apa? Efeknya haknya si A tertunda. Itulah yang menjadikan rezeki yang akan Allah berikan kepada si B tadi terhambat. Kenapa? Ya karena kalian masih menghambat rezeki orang lain. Gitu teman-teman ya. Maka dari itu efek terbesar yang menjadikan apa ya? Efek yang sangat besar dari kita tidak segera melunasi hutang itu, orang yang menghutangi kita ketika tidak ridho menyebabkan rezeki kita itu sendiri macet teman-teman. Terhambat. Allah memberi rezeki ya untuk kecukupan gitu aja. Karena hutang di sana belum dilunasi, hutang di sana belum dilunasi. Karena pertanyaannya muncul, ya Pak, hutangnya sudah di mana-mana. Awal kehancuran nih teman-teman. Kalau sudah hutang di mana-mana itu awal kehancuran. Ada kesalahan di masa lalu. Apakah uang habis adalah untuk judi? Apakah uang habis untuk main wanita? Ataukah uang habis karena gaya hidup? Karena ternyata ini gaya hidup. Terus akhirnya dia ngambil pinjol, hutang sana, hutang sini, yang gali lubang, tutup lubang, hutang dari sana untuk melunasi hutang ini. Itu awal kehancuran yang sehancur-hancurnya, teman. Itu awal kehancuran yang sehancur-hancurnya. Maka dari itu, kalau sudah seperti itu, ada 10 orang yang belum kita lunasi hutangnya. 10 orang ini terdolimi oleh kita. Si A ngomong, rezekimu seret. Si B ngomong, kamu kecelakaan. Si C ngomong, kamu nggak akan dapat rezeki. Si D, si B, sampai semua orang yang menagih hutang kepada kita, semuanya nyumpah jelek. Hancur hidup Anda. Hancur hidup orang yang punya hutang di mana-mana yang tidak dilunasi. Nah, itu teman-teman. Makanya hati-hati dengan doanya orang zalim. Mungkin Allah belum membalas di dunia. Dulu istidraj sanastabirijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah mengistidraj kayak nggak ada apa-apa di dunia. Tapi ingat itu, ada ghaibnya teman-teman, ada ghaibnya. Bisa jadi akhirnya bercerai dengan istrinya. Bisa jadi anaknya akhirnya pergi entah kemana atau meninggal atau bagaimana, hancur hidupnya. Maka dari itu sekiranya kalau kita sudah nggak mampu, jangan mudah-mudah berhutang. Apalagi teori gali lubang tutup lubang itu akan menjerat leher kita, akan menghancurkan hidup kita. Ketika hutang sudah ada di mana-mana, kekuatan sudah nggak mampu, silahkan bunuh saya kalau memang mau. Tinggal begitu kan, pasrah dia. Maka hati-hatilah kalau bijaklah dalam berhutang. Hutang terukurlah. Kalau memang mampu berhutang semampunya. Kalau itu kaitannya dengan orang, jangan hanya hutang saja. Berhutang tapi ada konsekuensi bagi hasil, atau ada dana sharing untuk dia. Jangan kita merugikan orang lain. Karena merugikan orang lain seperti itu bukan gratisan teman-teman. Ada efek negatifnya pada diri kita sendiri. Ingat ya yang pernah saya sampaikan atau disampaikan banyak ulama di mana-mana. Rasulullah pernah tidak mau mensolati orang yang meninggalkan hutang. Mati meninggalkan hutang. Rasulullah nggak mau mensolati. Itu mencerminkan betapa tercelanya orang mati meninggalkan hutang. Betapa tercelanya orang mati meninggalkan hutang. Nggak bisa, nggak ada toleransi. Bareng akhirnya sahabat lain, ya udah Rasulullah, hutangnya ini hutang si fulan, saya yang nanggung. Barulah Rasulullah mau mensolati. Itu se-ekstrim itu seorang pimpinan umat Rasulullah nggak mau mensolati umatnya yang mati meninggalkan hutang. Berarti kan efek-efek yang lain itu sebenarnya ghaibnya banyak. Bisa jadi masalah-masalah yang tidak kunjung selesai yang kita hadapi, keruwetan-keruwetan hidup yang tidak kunjung selesai, kita tertimpa oleh permasalahan itu. Ya termasuk dosa hutang yang nggak kita lunasi ini teman-teman. Bisa jadi diantaranya itu. Karena man amila sholihan falinafsih, kalau berbuat baik
untuk dirinya. Waman asa'a fa'alaiha. Kalau berbuat buruk ya kembali kepada dirinya. Jadi ada hukum timbal balik, ada hukum sebab akibat. Keburukan akan mendapatkan balasan keburukan pula. Kalau kita mudah mendolimi orang dengan kita tidak melunasi hutang-hutang kita itu, dengan alasan ini itu, hanya gali lubang tutup lubang, dibunuh pun kayaknya mau karena sudah nggak mau, ya itu awal kehancuran teman-teman. Jadi jangan sampai kalau memang harus berhutang, hutanglah dengan bijak. Hutang bank pun hutanglah dengan bijak. Saya tidak membahas halal haramnya hutang bank, saya hanya membahas fenomena kehidupan ini. Bahwa banyak sekali orang itu yang menagih hutang itu kesulitan. Ia menagih hutang kesulitan, yang hutang itu untuk makan. Memang hutangnya untuk makan. Kalau nggak makan mati dia. Hutangnya itu untuk beli sepeda motor. Hutangnya untuk hal-hal yang konsumtif. Hutangnya itu untuk hal-hal yang berupa keinginan, bukan untuk primer kebutuhan dasar. Walhasil terjerat hutang di rentenir yang ada, di pinjol-pinjol yang ada, kepada orang lain, tetangga kita, kerabat kita. Nah, seperti itu. Maka share video ini ke teman Anda yang masih punya hutang kepada kalian. Share video ini biar minimal menjadi petunjuk bagi dia. Bahwa jangan mudah-mudah kalian itu berhutang, dan seandainya hutang, konsekuensi komitmenlah dengan untuk melunasi hutang itu dari hati yang paling dalam. Bukan hanya memanfaatkan kesempatan, ya, bukan hanya memanfaatkan kesempatan untuk gali lubang tutup lubang, tapi tidak berpikir tentang akibatnya di kemudian hari. Mungkin saat ini dia nggak bisa apa-apa, mau dipidanakan susah, polisi dibuat laporan ya ternyata nggak mau tindak lanjut karena bukan kasus pidana, itu kasus perdata. Mau gimana? Mau gugat di pengadilan ya habis waktu. Tapi kalau nggak kita selesaikan kita rugi. Mau dihantam ya ada HAM. Repot kan kita. Nah, karena repot itu ya sentuhan hati kesadaran itu. Bahwa kita hidup bukan hanya di dunia ini, kita hidup juga ada kehidupan akhirat. Kalau masalah tidak selesai di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Dan ingat bahwa hutang bisa menghambat rezeki kita, hutang bisa menghambat karir kita, hutang bisa mendatangkan berbagai masalah dalam hidup kita, hutang yang bikin kita hancur terbinasa tidak karuan. Maka dari itu teman-teman, hati-hati dalam berhutang dan semangat terus, bekerja terus, yang giat perkuat ekonomi kita sehingga kita banyak uang dan tidak sampai terjilat hutang di mana-mana. Share video ini dan mohon bantu subscribe untuk memberi semangat saya berkonten membuat video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.